susah sebenarnya kami membahasakan ini karena memang sensitif. Ya, anaknya mereka temukan, mohon maaf, menggesekkan alat vitalnya ke benda tertentu, dan perempuan usia rentang antara 5 sampai 10 tahun. Sebenarnya dari usia 7 sampai 10 tahunan itu seharusnya sudah nggak begitu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Sejak tanggal 2 Oktober kemarin sampai hari ini, setidaknya ada 7 laporan yang masuk ke kami dari 7 rumah tangga ya. Ini terkait kekagetan orang tua melihat perilaku anaknya yang susah sebenarnya kami membahasakan ini karena memang sensitif. Ya, anaknya mereka temukan, mohon maaf, menggesekkan alat vitalnya ke benda tertentu seperti sofa dan sebagainya gitu. Dan ketujuhnya ini kebetulan masih kecil dan perempuan usia rentang antara 5 sampai 10 tahun. Para orang tua ini menghubungin kami dengan maksud untuk mengetahui langkah apa yang harus mereka lakukan supaya hal ini kemudian bisa dicegah dan tidak menimbulkan hal-hal yang salah di kemudian hari. Nah, untuk menjawab apa yang menjadi keluhan dari 7 orang tua ini, bahkan mungkin bisa jadi di Berau banyak aja kasus begini, tetapi sampai hari ini mungkin tidak dianggap hal-hal biasa atau malu untuk disampaikan. Nah, tetapi kenapa kami kemudian mengangkat persoalan ini tujuannya adalah untuk edukasi, untuk early warning system, kewaspadaan kita semua sebagai orang tua. Nah, saat ini kebetulan untuk menanyakan persoalan ini, saat ini kami sudah bersama psikolog dari UPT Perlindungan Anak untuk mendiskusikan persoalan ini. Langsung aja pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Mbak Putri? Alhamdulillah baik. Oke, nah Mbak Putri tadi udah lihat ya, udah dengar juga apa yang kami sampaikan, bahwa ada aduan ke kami dari 7 orang tua yang melihat perilaku anaknya seperti itu gitu. Menurut Mbak Putri selaku psikolog di UPT Perlindungan Anak ini, apakah perilaku seperti itu memang umum ditemukan dan apakah itu bukan merupakan sebuah kelainan gitu? Silakan Mbak Putri. Oke. Kalau kita bicara tentang kelainan gitu ya, kita nggak bisa mengambil clue-nya atau petunjuk itu sepotong-sepotong. Oke. Kita harus melakukan namanya assessment, mengumpulkan informasi dulu terkait itu. Barulah kita kemudian dari data itu bisa mengolahnya dan bisa menegakkan diagnosis. Tapi kalau clue-nya hanya sepotong seperti itu tadi, masalah kelamin gitu ya, memegang kelamin atau menggesekannya, itu sebenarnya bahkan ada yang sampai keringatan loh. Seperti orang melakukan hubungan gitu. Okay. Itu aduannya gitu. Itu kalau dalam teori psikologi itu ada yang namanya fase falik. Pada anak-anak sekitar umur 3-6 tahun itu biasanya wajar ditemukan. Mereka itu sebenarnya sedang belajar, lagi penasaran tentang organ tubuhnya. Sama seperti mereka mempelajari mata, telinga, hidung. Sama begitu juga dengan kelaminnya. Mereka sudah mulai mengerti perbedaan laki-laki dan perempuan, jenis kelamin gitu ya. Oh, pakaian perempuan itu beda dengan laki-laki. Oh, kelamin perempuan beda dengan laki-laki. Mereka mulai penasaran, ini apa, ini begini. Makanya mereka ini melampiaskan rasa penasarannya atau ingin tahunya. Kalau nggak ada pendampingan bisa salah kaprah. Oh gitu.
Jadi dalam psikologi itu sebenarnya dipandang sesuatu hal yang lumrah dalam perkembangan anak-anak usia 3-6 tahunan. Meskipun mohon maaf nih, saya tidak bisa sebutkan identitas orang tuanya karena memang mereka mohonnya begitu sama kami ya. Tetapi menurut pengakuan mereka itu, anak mereka ini semacam mencari kenikmatan kayak gitu. Ini bahasanya saya perhalus sekali ya. Yang saya yakin Mbak Putri ngerti maksudnya, bahwa mereka temukan anaknya itu dalam posisi mencari kenikmatan. Apakah itu masih normal? Nah ini yang kita harus tanyakan lebih lanjut. Mencari kenikmatan ini yang seperti apa? Taunya kita anak ini mencari kenikmatan dari mana? Jangan-jangan ini asumsi orang tuanya aja. Jangan-jangan anak ini nggak seperti itu gitu. Hanya asumsi aja, cuman karena orang tuanya melihat menggesekkan kelaminnya gitu ya, asumsinya begitu, padahal belum tentu. Nah itu dulu yang harus kita pastikan. Jadi belum tentu juga ya? Belum tentu. Usia anaknya juga itu harus kita pertimbangkan. 5-10 tadi? Iya, berarti kurang lebih seusia itu, usia anak masih SD awal atau menengah gitu ya. Nah kalau sudah menengah ini sebenarnya dari usia 7-10 tahunan itu seharusnya sudah nggak begitu lagi. Gitu. Kalau ternyata masih begitu, apakah ini sesuatu yang perlu diperhatikan secara khusus sama orang tua atau bagaimana? Pasti, karena di situ kan kalau di tonggak perkembangannya itu artinya sudah harusnya tidak begitu lagi. Dia sudah harus mulai mengembangkan sosialnya, dia sudah paham tentang dirinya sendiri, akhirnya dia mau berinteraksi dengan orang lain. Harusnya dia meninggalkan fase itu. Tapi kalau masih ada seperti itu tanda tanya besar, udah harus waspada orang tuanya berarti. Nah kalau begitu, apa yang harus dilakukan orang tua? Kewaspadaan yang Mbak Putri maksudkan, kewaspadaan yang seperti apa? Nah, ini kalau kita bicara masalah seks ya di Asia, terutama di Indonesia ini, memang kita nggak bisa pungkiri bahwa seks itu masih tabu dan terlarang dibicarakan dengan anak-anak ya Pak ya. Padahal sebenarnya anak-anak dari umur usia 2 tahun itu udah bisa diajarkan sex education atau pendidikan seks. Mungkin pendidikan seks bagi orang tua kebanyakan gitu ya, yang belum mengerti itu bahwa diperlihatkan film porno atau yang gambar telanjang gitu-gitu yang negatif sifatnya. Padahal enggak, padahal sesimpel kita mengajarkan ini namanya mata, telinga, dada, payudara, vagina, penis gitu. Berilah nama sesuai dengan nama tubuh kita. Jangan dibilang, kalau kita di Indonesia kan biasanya maaf ya, bilangnya burung gitu. Padahal sebenarnya enggak boleh. Harusnya penis. Nah, ini namanya penis. Ini untuk pipis. Ini enggak boleh ya dipegang di depan orang lain atau enggak boleh diperlihatkan orang lain. Malu ya, malu. Harus pakai celana. Pipis harus di WC di tempat tertutup, misalnya begitu. Sesimpel itu mengajarkan anak usia dini pendidikan seks. Begitu dia sudah lebih besar, sekitar usia prasekolah, TK, SD, itu mulai diajarkan mana bagian badan yang boleh dipegang orang lain, mana yang tidak. Kalau ada yang mau maksa megang, cium-cium, lari, kabur, teriak, adukan ke mama, itu namanya pelecehan seksual. Misalnya begitu diajarkan supaya kalau terjadi pelecehan seksual, orang tua tahu anak mengadukan bahwa itu memang sesuatu hal yang buruk. Nah, selama ini biasanya anak-anak ini Pak, yang masuk ke sini ya Pak ya, itu rata-rata nggak pernah dapat pendidikan seks. Makanya mereka nggak tahu, begitu mereka dilecehkan, mereka diam, mereka takut ngomong ke orang tuanya karena kita tabu banget ngomongin seks gitu. Akhirnya kadang berbulan-bulan itu Pak baru terungkap, bahkan menahun itu pernah. Setahun kemudian baru, setelah dia udah nggak kuat banget gitu, tekanan batinnya. Nah itu maksudnya, padahal sex education itu fungsinya banyak sekali. Nah terus hanya itukah, sesimpel itukah untuk kewaspadaan bagi orang tua untuk yang bisa dilakukan hanya sex education? Itu kita sebenarnya juga yang namanya anak-anak itu dia gampang meniru. Kita harus pastikan, apalagi anak usia dini ya Pak, di bawah 6 tahun itu, pastikan kalau dia ngeliat gadget. Kita sekarang ini era digital, anak-anak bayi aja udah paham ya Pak ya main HP gitu ya, udah tahu buka YouTube. Anak saya masih 1 tahun aja udah ya Pak ya, udah walaupun belum bisa baca tapi udah ngerti YouTube kayak mana pakai suara gitu kan. Nah
Itu yang harus kita jaga. Kita pastikan lingkungan sekitar itu, teman-teman mainnya itu juga bagus gitu, nggak ada yang mengarah ke situ. Jaga perilaku orang tua. Takutnya kita nggak sadar, anak itu melihat ketika misalnya orang tua berhubungan intim atau sedang role play atau dan lain-lain gitu ya, teman-temannya juga, atau ya itu tadi ada orang yang pernah melecehkan dia, digesekkan misalnya kelaminnya si anak ini, setelah itu dia meniru karena dia nggak tahu ini apa sebenarnya. Banyak faktornya. Nah kalau misalnya ada pihak dari setidaknya 7 yang ngadu ke kami ya, ataupun ada yang nonton tayangan ini kemudian merasa bahwa ini sesuatu yang harus tidak bisa dibiarin, perlu penanganan khusus, mereka pengen tahu lebih jauh, kemana sebenarnya mereka harus menanyakan persoalan beginian? Itu sebenarnya memang lebih baik kalau sudah ada ciri-ciri abnormal, dalam tanda kutip ya, abnormal, maksudnya nggak lumrah ini. Lumrah kok anak saya begini ya, selain di umur yang saya sebutkan tadi, udah 10 tahun, udah 9 tahun, tapi kok masih begini ya, menggesekkan kelamin, itu udah harus waspada. Bawa ke profesional, lebih tepatnya psikolog. Nanti kalaupun ternyata perlu dirujuk ke profesional lain, psikolog akan merujuk. Rasanya di Berau ini psikolog masih sangat sedikit ya. Kalau menurut data kami itu baru ada 2 nih. Iya. Di Puspaga 1, di UPT Pelindungan Anak 1, baru 2. Saya nggak tahu ada di tempat lain atau enggak gitu. Setahu saya ada 2. Ada 3 sebenarnya Pak, cuman beliau nggak berpraktek, dan psikolog itu kan jurusannya beda-beda. Klinis, kalau saya klinis, memang lebih ke medis. Kalau rekan saya yang di Puspaga itu pendidikan, lebih ke pendidikan. Yang satunya ini industri organisasi, lebih ke perusahaan. Dan saat ini yang berpraktek hanya saya. Saya berpraktek di luar sini di Tirta Medical Center di tepian Trata itu Pak. Saya tahu, klinik Tirta ya. Iya. Oke, jadi kalau yang urusan yang beginian jurusannya yang klinis ya, berarti ke Mbak Putri lah ya. Iya. Nah, jadi pemirsa melalui tayangan ini kalau ada yang menemukan seperti itu, ini bukan promosi sama sekali tidak, tapi ini adalah bagaimana kita melindungi anak-anak kita supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan di kemudian hari gitu, karena anak kita adalah generasi masa depan yang jangan sampai perkembangan psikologisnya terganggu hanya gara-gara hal seperti ini. Nah, jadi sama sekali tidak ada promosi di sini, tetapi kami menyampaikan sesuatu yang baik, bahwa kalau ada menemukan kasus-kasus seperti itu terhadap anak kita, bisa ke psikolog, dalam hal ini yang berpraktek ya Mbak Putri di klinik Tirta tadi sudah disampaikan, bisa datang ke klinik Tirta atau bisa juga ke UPT sini, boleh? Kalau UPT di sini kita concernnya ke korban Pak. Kalau ada korban pelecehan, kalau sudah terbukti, silakan kesini, akan kita kasih bantuan psikologis. Tapi kalau misalnya tidak ada korban ya ke sana ya, ke klinik Tirta ya. Oke, sekarang begini Mbak Putri. Ini saya harus tanyakan faktor-faktor deh ya kan. Menurut Mbak Putri sendiri selaku psikolog, dan tentu banyak referensi-referensi yang Mbak Putri punya ya kaitan dengan ini. Apa sih yang membuat perilaku anak, mohon maaf Mas, berperilaku seperti itu tadi? Saya mau menyampaikan istilahnya itu nggak enak kayak gitu ya. Ini kan kita konteksnya edukasi, nggak apa-apa. Melakukan istilahnya masturbasi lah ya untuk anak usia 5-10 tahun dan bagi perempuan begini ya. Sementara kan kalau di laki-laki mungkin itu sudah menjadi hal umum di kita ini, umum, biasa lah ya. Tapi anak perempuan ini lumayan menjadi sebuah tanda tanya gitu. Apa sih yang membuat fakta-fakta itu semua bisa terjadi kalau menurut Mbak Putri? Itu dia Pak, sebenarnya kalau kita bicara kelamin, seks gitu ya, kita nggak memandang suatu jenis kelamin tertentu. Dua-duanya berpotensi sama kalau kita bicara tentang perkembangan anak. Mereka sama-sama ingin tahu, ingin belajar, penasaran, kayak gitu-gitu. Tapi selama memang itu masih fasenya normal, kita dampingi aja, nggak apa-apa. Kalau sudah melenceng, nah itu tadi yang harus kita bawa ke profesional. Kalau masalah faktor apa, itu lagi-lagi banyak hal. Tadi saya bilang masalah mungkin pendidikan orang tua,
nggak tahu gitu ya, masalah ekonomi yang kayak gitu-gitu, mungkin kamarnya cuma satu, akhirnya nimbrung semua kan anak-anaknya pada saat mau berhubungan intim, nggak sadar anaknya nontonin tanpa gitu. sengaja ya. Yang saya maksud pendidikan tadi, pendidikan rendah, misalnya orang tuanya nggak paham nonton film porno anaknya di sebelah, itu ada Pak, masuk ya? ke sini, ini saya bicara di lapangan, saya nggak ngarang ini ya, jadi memang betul masuk ke kantor kami yang seperti itu Pak. Jadi anaknya hanya meniru, dia nggak paham Pak, dan anak ini sebenarnya belum bisa merasakan kenikmatan seperti orang dewasa pada saat melakukan itu. Dia hanya ingin meniru aja. Ada bahkan beberapa anak itu yang melakukan pelecehan seksual kepada anak lain, tapi dia lagi-lagi hanya meniru karena di rumah bapaknya nonton film porno bersebelahan dengan dia. Kenikmatan dia nggak tahu. Dia belum merasakan itu karena belum masanya. Terus kita harus lihat juga Pak, perkembangan zaman sekarang ini semakin kesini nih penelitian yang mengatakan bahwa semakin zaman semakin maju, anak-anak itu pubernya semakin cepat. Jadi kalau mungkin zaman dulu itu baru kelas 6 SD atau SMP gitu ya, baru puber, baru balik, istilahnya baru haid, baru pipi basah. Anak-anak sekarang itu sudah mulai dari kelas 4, kelas 5 itu sudah mulai. Jadi bisa jadi arahnya ke situ juga Pak. Mereka sudah mulai merasakan ada kenikmatan seks gitu ya. Kalau memang dia ternyata udah puber duluan nih karena perkembangan zaman. Nah itu juga perlu kita pertimbangkan. Makanya saya bilang tadi, kita nggak bisa ngejudge dia menikmati itu. Siapa tahu itu hanya asumsi orang tua aja. Artinya kenikmatan hanya bisa dicapai kalau dia sudah masturbasi lah. Akil balik. Kalau dia sudah puber. Nah itu kan kita harus asesmen dulu sama orang tuanya. Sepanjang belum itu berarti kenikmatan belum ada. Belum. Artinya murni karena mungkin meniru atau ingin tahu. Iya. Oke, baik. Ada yang Mbak Putri mau sampaikan dengan masyarakat yang menyaksikan tayangan ini kaitannya dengan kewaspadaan dini kita terhadap perilaku anak kita supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan kemudian hari? Silakan. Ya. Saya tuh selalu pengen menekankan Pak, bonding dengan anak, orang tua, menjalin kelekatan emosional. Jangan sampai kita ini raganya ketemu tiap hari satu atap bareng gini ya, deketan. Tapi sibuk sendiri. Itu Pak. Akhirnya anak ini mencari kasih sayang di luar. Gampang untuk diiming-imingin kasih sayang semu gitu ya, diperhatiin. Oh mau, dia akhirnya lekat sama seseorang yang kita nggak tahu baik atau buruk. Itu paling utama, anak-anak itu kebutuhan kasih sayangnya itu harus terpenuhi. Itu kebutuhan dasar. Sama seperti kita makan, minum, itu sama pentingnya. Seperti kebutuhan fisik. Itu penuhi dulu, itu adalah kewajiban orang tua dan itu haknya anak. Ketika itu tidak terpenuhi, rasa-rasanya itu sangat zolim sekali kita ke anak. Artinya sederhananya bahasa kerennya ini quality time penting sekali. Quality time, betul. Ya, walaupun sedikit tapi sering, konsisten. Ada waktu di rumah yang betul-betul nggak boleh baik orang tua maupun anaknya pegang HP, khusus interaksi sosial dengan bangun ikatan batin. Iya. Ketawa bareng, bercanda, ngobrol, dengarkan anak itu cerita apa aja gitu. Anak merasa nyaman, aman dengan orang tuanya, akhirnya trust-nya terbangun, rasa percaya itu tuh terbangun. Anak nggak takut mau ngomong apapun ke orang tuanya, mau mengadukan apapun gitu ya, nggak kenapa-napa, aman jadinya. Sewaktu-waktu ada hal buruk terjadi di luar, dia nggak akan takut dimarahin. Karena banyak juga Pak kasus di lapangan itu nggak berani ngomong ke orang tuanya karena takut dimarahin. Karena orang tuanya sering marah-marah. Nah, pemarahan. Bondingnya nggak dapat nih ya. Dapat. Terus yang kedua itu tadi pentingnya sex education. Harus benar-benar diajarkan sejak anak dini. Itu kalau misalnya merasa nggak puas karena waktu kita terbatas ya Pak, saya nggak bisa omongin itu dengan detail. Silahkan buka di YouTube, itu udah banyak sekali edukasi anak usia dini terkait seks. Bahkan ada lagu-lagunya itu Pak yang bisa sambil fun gitu kan dilakukan dengan anak juga akan hafal. Betul, lebih cepat ngertinya. Caranya lebih playful. Nah itu sex education itu udah mulai bisa diajarkan dari anak 2 tahun. Sesimpel mengajarkan bagian tubuh. Nanti setelah dia naik lagi usia 3-4 tahun, beda lagi diajarkan. Nah terus lingkungan dipantau. Anak-anak ini memang fase kognitifnya itu ya Pak ya, pikirannya dia belum bisa kritis, tapi dia hanya melihat, setelah itu meniru.
Oke. Jadi pastikan lingkungannya, termasuk gadget ya, HP yang dia lihat ini, apa aja yang ditayangkan, yang dia tonton di situ, orang tuanya perilakunya seperti apa, teman-temannya dia main kemana aja, itu semuanya diperhatikan. Kan HP kan sebetulnya ada setelan ya, bisa disetel untuk anak kayak Bisa. gitu. Jangan dibebasin. Iya, untuk anak usia dini itu sebenarnya nggak boleh pegang HP sendiri. Dan Betul. maksimal kalau anak usia dini itu 30 sampai 1 jam per hari idealnya, nggak Iya. boleh lewat dari itu. Dan sekarang itu Pak malah bisa disambungin HP ya kan, orang tua ke anak. Kita jadi tahu Pak, anak ini akses apa aja seharian, paham, berapa jam itu kan bisa tuh sekarang. Orang tua harus melek teknologi, nggak boleh udahlah aku udah tua biarin dah anakku, nggak bisa. Udah zamannya mereka kok. Nggak bisa. Ini. Orang tua harus upgrade. Oke, baiklah kalau begitu Mbak Putri, terima kasih banyak. Sebetulnya obrolan ini sangat menarik, tapi kita dibatasi durasi, Iya. nggak memungkinkan untuk lebih detail. Makanya kalau ada ditemukan hal seperti ini, kunci utamanya sebetulnya orang tua jangan malu ya, nggak perlu malu. Betul. Dan kalau merasa bahwa ya, apa yang dilakukan anak kita itu ternyata sesuatu yang menurut kita sudah di luar kewajaran, nggak usah malu datang ke psikolog untuk mengkonsultasikan persoalan ini ya. Oke, itu aja Mbak Putri, tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.